Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang kedudukan dua lingkaran. Oke. Nah, kedudukan dua lingkaran yang terletak pada suatu bidang ada kemungkinan sepusat atau tidak sepusat. Jadi hanya dua itu ya. Nah, kita misalkan nih, terdapat dua lingkaran yaitu lingkaran L1 yang berjari-jari R, nah dan L2 yang berjari-jari R kecil. Jadi saya bedakan ini R besar untuk lingkaran L1 dan R kecil untuk lingkaran L2. Dengan R besar lebih besar dari R kecil. Dan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, dua lingkaran sepusat. Tadi lingkaran itu cuma ada dua, sepusat atau tidak sepusat. Kita bahas yang sepusat. Nah, bentuknya seperti ini, bahwa pusatnya berhimpit di sini, walaupun lingkarannya ini ada yang di dalam, ada yang di luar, tapi tetap pusatnya pasti sama karena sepusat. Nah, dengan begitu otomatis D-nya adalah sama dengan 0, tidak ada jaraknya ya. Nah, yang kedua, ini berarti lingkaran yang tidak sepusat. Oke. L2 di dalam L1. Berarti L2 itu adalah yang hitam ini, lingkaran hitam. Ya, dia ada di dalam L1. Nah, itu jaraknya adalah, atau D-nya kurang dari R besar kurang dari R kecil. Selanjutnya bersinggungan di dalam. Nah, bersinggungan di dalam yaitu gambar seperti ini, di mana ini jarak titik pusatnya adalah, ya, jarak titik pusat adalah sama dengan R besar dikurang L kecil. Yang keempat, berpotongan. Itu seperti ini gambarnya. Berpotongan itu bisa pusatnya ada di dalam lingkaran besar ini nih. Yaitu dimana R besar dikurang R kecil kurang dari D kurang dari R besar. Selanjutnya berpotongan juga, masih berpotongan. Yaitu dia pusatnya ada di luar lingkaran besar nih, ya. Nah, di sini R besar kurang dari D kurang dari R besar ditambah R kecil. Selanjutnya bersinggungan di luar. Nah, lingkarannya seperti ini. Kita bisa ngeliat nih, jarak antara pusat ini sama yang ini, itu kan jumlah dari jari-jarinya ya. Sehingga D sama dengan jumlah kedua jari-jarinya, atau R besar ditambah R kecil. Selanjutnya yang terakhir adalah saling lepas. Saling lepas adalah lingkarannya tidak memotong maupun menyinggung. Nah, di mana D-nya itu pasti lebih besar dari R besar ditambah R kecil. Baik, kita contoh. Contoh yang pertama, selidiki kedudukan lingkaran L1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X dikurang 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Dengan lingkaran yang L2 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 2Y min 11 sama dengan 0. Gimana penyelesaiannya adalah kita cari dulu satu-satu lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kita cek pusatnya. Di mana pusat rumusnya adalah, ini persamaan umum lingkaran ya, bentuknya seperti ini. Di mana pusat rumusnya adalah min setengah dari A. Ya, ini A-nya. Ini B-nya, ini C-nya. Ya, min setengah A dikurang min setengah B, yaitu kita dapat 2,1. Ya, setengahnya dari min 4 adalah 2. Min setengahnya dari min 2 adalah 1. Sementara jari-jarinya rumusnya adalah pusatnya ini dikuadratin, dikurang sama C. Pusatnya kan 2 nih, dikuadratin jadi 4. 1 dikuadratin jadi 1, dikurang minus 4, C-nya dapat 4. Sehingga R-nya adalah akar 9, dan akar 9 adalah 3. Kita dapat lingkaran ini dengan pusat 2,1 dan jari-jarinya 3. Selanjutnya untuk lingkaran yang kedua, ya seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 2Y min 11 sama dengan 0. Pusatnya adalah sama min setengahnya dari A ini sama min setengahnya dari B, yaitu 2,1. Sementara jari-jarinya adalah ini dikuadratin dapat 4, ini dikuadratin dapat 1, dikurang minus jadi plus 11, yaitu R-nya adalah akar 16 ya. Akar 16 sehingga R-nya 4. Nah, kita bisa lihat R di sini 3, di sini 4.
pusatnya sama. Sehingga kesimpulannya lingkaran L1 dan lingkaran L2 adalah sepusat, yaitu dengan pusatnya 2,1. Nah, R-nya itu yang R besarnya ternyata kurang dari R kecil, 3 kurang dari 4. Nah, sehingga lingkaran L1 berada di dalam lingkaran L2. Gambarnya seperti ini ya. Yang 4, ini yang 3 jari-jarinya. Dia tetap sepusat. Oke, selanjutnya kita ke contoh kedua. Contoh kedua, selidiki kedudukan lingkaran L1 ini, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x ditambah 4y plus 11 sama dengan 0. Dengan lingkaran yang L2 ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y min 11 sama dengan 0. Penyelesaian bagaimana? Sama seperti tadi, kita cari dulu pusat dan lingkaran jari-jarinya dari lingkaran ini. Yang pertama kita cari pusatnya, yaitu minus setengah dari min 8 adalah 4, minus setengah dari 4 adalah min 2. Di jari-jarinya adalah tadi setengahnya kuadrat dari 4 adalah 16, kuadrat dari min 2 adalah 4 dikurang C, C-nya positif 11 jadi minus. Sehingga akar dari 16 tambah 4 dikurang 11 adalah akar 9, di mana R-nya adalah 3. Kita dapat pusatnya, kita dapat jari-jarinya. Selanjutnya untuk lingkaran yang kedua, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y min 11 sama dengan 0. Kita cari juga pusatnya, yaitu minus setengahnya dari dia adalah 1, setengahnya dari min 4 adalah 2. Jari-jarinya adalah ini dikuadratin 1, 2 dikuadratin jadi 4, min 11, min 11 jadi positif 11. Jadi R-nya adalah akar dari 1 tambah 4 tambah 11, yaitu akar 16. Akar 16 adalah 4. Kita bisa lihat di sini jari-jarinya ini 3, yang ini 4. Sementara pusatnya juga berbeda. Jadi kesimpulannya lingkaran L1 dan lingkaran L2 tidak sepusat. Kita cari nih jarak D-nya, yaitu antar pusat ini. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 4 dikuadratin ditambah 2 ini dikurang minus 2 dikuadratin, sehingga dapat D-nya adalah akar 25, di mana yaitu akar 25 adalah 5. Oke. Nah, kita cek R-nya. R-nya ternyata R besar ditambah R kecil adalah 3 ditambah 4, yaitu 7. Simpulannya si D ini ternyata kurang dari jumlah jari-jarinya, yaitu 7. Nah, sehingga lingkaran L1 berpotongan dengan lingkaran L2. Gambarnya seperti ini ya. Oke. Contoh ketiga. Selidiki kedudukan lingkaran sama nih x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah 4y plus 1 dengan 0. Sama-sama lingkaran umum. Nah, yang kedua juga lingkarannya umum, x kuadrat tambah y kuadrat min 10x min 2y tambah 17 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah lingkaran yang satu kita cari dulu, sama pusatnya adalah minus setengahnya dari 2 ya, 1 minus setengahnya dari 4 adalah min 2. Jari-jarinya adalah ini dikuadratin jadi 1, min 4 dikuadratin min 2 dikuadratin jadi 4, terus dikurang C, C-nya adalah 1 jadi minus 1. R-nya 4 berarti R-nya akar 4 berarti R-nya adalah 2. Selanjutnya untuk lingkaran yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat min 10x min 2y tambah 17 sama dengan 0 nih. Sama pusatnya adalah minus setengah dari 10 adalah 5. Minus setengahnya dari 2 adalah 1. Jadi pusatnya 5,1. Sementara jari-jarinya kuadrat dari 5 itu 25, kuadrat dari 1 adalah 1 dikurang minus 7. 17-nya adalah positif jadi minus tetap di sini. Jadi R-nya adalah 9 dari 25 tambah 1 dikurang 17. Di mana akar 9 adalah 3. Kita dapat 3, di sini dapat 2. Tetap pusatnya tidak sama. Sehingga lingkaran L1 dan lingkaran L2 tidak sepusat. D-nya kita hitung, L5 ini dikurang 1 dikuadratin, 1 dikurang min 2 itu dikuadratin jadinya 25. Sehingga D-nya adalah 5. Nah, gimana dengan
jari-jarinya yang R besar ditambah R kecil ternyata 2 ditambah ini 3 ya. 3. Jadi R-nya adalah 5. Sama nih antara pusat sama jumlah jari-jarinya. Sehingga D itu sama dengan R ditambah R besar ditambah R kecil. Yaitu berarti lingkaran L1 bersinggungan dengan lingkaran L2. Gambarnya seperti ini ya. Oke, itu silakan komen di kolom komen jika ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, atau bisa juga diputar ulang lagi videonya biar paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.